Kehidupan ekonomi Indonesia hingga tahun 1959 menghadapi beberapa kendala yang cukup berat. Selain itu, pada kurun waktu tersebut, pemerintah berusaha membangun sistem ekonomi baru untuk mencapai stabilisasi ekonomi. Adapun upaya pemerintah memperbaiki kondisi ekonomi pada masa demokrasi liberal sebagai berikut. Pertama adalah gerakan ekonomi benteng. Kebijakan ini dicetuskan oleh Sumitro Jojo Hadikusumo. Kebijakan gerakan benteng dimulai pada bulan April tahun 1950. Kebijakan ini adalah memberikan bantuan kepada kalangan pengusaha pribumi agar mereka ikut berpartisipasi dalam pembangunan ekonomi nasional. Menurut Sumitro Jojo Hadikusumo, pembangunan ekonomi Indonesia pada hakikatnya adalah pembangunan ekonomi baru. Untuk mencapai sistem ekonomi baru, perlu dilakukan strategi untuk mengubah struktur dari ekonomi kolonial menuju ekonomi nasional. Yang kedua adalah Gunting Saprudin. Kebijakan ini dicetuskan oleh tokoh Saprudin Prawira Negara. Pada awal demokrasi liberal, Saprudin Prawira Negara menjabat sebagai Menteri Keuangan Indonesia. Ia mengeluarkan kebijakan Gunting Saprudin. Kebijakan ini dilakukan dengan memotong nilai uang atau saneri yang bernilai Rp2,5 ke atas hingga nilai setengahnya. Kebijakan ini bertujuan untuk menanggulangi defisit anggaran sebesar 5,1 miliar. Selanjutnya adalah pembentukan Biro Perancang Negara. Pada masa Kabinet Ali Sastro Amijojo I, pemerintah membentuk Biro Perancang Negara. Biro ini dibentuk dengan tugas merancang pembangunan jangka pendek. Oleh karena masa kerja setiap kabinet terlalu singkat, biro ini tidak dapat bekerja secara maksimal. Karena selain itu, ketidakstabilan politik merupakan faktor penyebab kemerosotan ekonomi, inflasi, dan lambatnya pelaksanaan pembangunan. Selanjutnya, sistem ekonomi Alibaba. Sistem ekonomi Alibaba diprakarsai oleh Iskak Cokro Adisurjo yang pada masa pemerintahan Kabinet Ali Sastro Amijojo I menjabat sebagai Menteri Perekonomian. Tujuan kebijakan ini adalah menciptakan kerjasama antara pengusaha pribumi atau ALI dengan pengusaha non-pribumi BABA. Kebijakan ini mendorong berkembangnya pengusaha swasta nasional pribumi dalam usaha merombak ekonomi kolonial menjadi ekonomi nasional. Selanjutnya itu kebijakan nasionalisasi The Japanese Bank. Pada masa kini, Anda tidak akan lagi menemukan The Japanese Bank karena telah berubah nama sebagai Bank Indonesia. Pada mulanya, The Japanese Bank adalah bank sentral yang bersifat partikular dan berada di bawah kekuasaan modal asing. Cukup aneh jika sebuah negara yang berdaulat sirkulasi uang justru dikendalikan pihak asing. Oleh karena itu, pemerintah menerapkan kebijakan nasionalisasi The Japanese Bank. Langkah yang diambil antara lain mewajibkan perusahaan asing yang beroperasi di Indonesia memberikan pelatihan dan tanggung jawab kepada tenaga kerja Indonesia agar dapat menduduki jabatan staf, mendirikan perusahaan negara, serta menyediakan kredit dan lisensi kepada perusahaan swasta nasional. Dan terakhir adalah kebijakan Rencana Pembangunan 5 Tahun atau RPLT. Rencana Pembangunan 5 Tahun merupakan salah satu kebijakan yang dikeluarkan Biro Perancang Negara. Kebijakan ini direncanakan akan dilaksanakan pada tahun 1956 sampai dengan 1961. Setelah mempelajari materi tadi, kita telah memiliki gambaran mengenai kondisi perekonomian Indonesia pada masa demokrasi liberal. Salah satu nilai yang dapat diteladani dari pembahasan tadi adalah kemandirian. Para menteri dan ahli ekonomi dituntut mampu mendesain sistem ekonomi mandiri. Kemandirian sangat diperlukan dalam pembangunan bangsa. Sikap mandiri perlu Anda terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Berbekal sikap mandiri,
Anda dapat tetap berkarya walaupun di tengah dengan keterbatasan. Sekian pembelajaran kali ini dan sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih.